Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang nonton video ini sehat-sehat, kalian dan sekeluarga, dan dilimpahkan banyak rezekinya, dilancarkan semua usaha-usahanya. Amin ya robbal alamin. Kita bahas tentang bisnis ya, tentang yang sedang ramai kemarin-kemarin. Wow, murah banget. Binomo atau binary option, yang banyak jenisnya, nggak hanya binomo, ada yang lain-lain lah. Nggak berani nyebut karena takut disomasi. Jadi ini mau ngebahas ya perbedaan, dibungkusnya sama, hanya tampilannya sama tapi sistem kerjanya beda. Jadi yang kita tahu, yang memakai candlestick itu kan gini, binary option juga memakainya itu candlestick. Jadi ada bullish, ada bearish, ada naik, ada turun, ada buy, ada sell. Nah, ini yang memakai candlestick itu ada beberapa, tapi akan kita bahas cuma 3 ya, biar enak aja, yang lebih familiar juga ke teman-teman. Yang pertama itu adalah saham, yang kedua ada forex, yang ketiga binary option. Akan saya kasih tahu perbedaannya di mana. Kalau yang saham itu kita membeli kepemilikan dari suatu perusahaan yang dilepas ke market dari perusahaan itu tersebut. Jadi misalnya kita membeli kepemilikan suatu perusahaan, berapa persennya, misalnya kita punya 1 juta, berarti jadi berapa persennya kepemilikan tersebut gitu. Misalnya kita membeli 20%-nya, atau membeli 30%-nya, atau membeli 0,5%-nya, itu bisa. Cara untungnya dari mana? Dari dividen, pembagian keuntungan perusahaan, atau menjual sahamnya. Misalnya hari ini sahamnya harganya misalnya 1 juta, terus berapa hari kemudian jadi 1.500.000. Nah, kita jual 1.500.000, jadi untungnya ada 500.000. Mirip-mirip kayak gitulah ya. Sama, dia menggunakan grafiknya juga. Kalau jual beli saham itu pakai candlestick juga, mirip-mirip lah, ada nilainya juga, ada gapnya juga gitu, sama. Kalau forex itu foreign exchange, artinya singkatannya, artinya itu berarti perdagangan. Trading forex itu berarti perdagangan dari nilai tukar. Nilai tukar itu banyak, ada mata uang, logam mulia, dan instrumen lainnya seperti minyak gitu. Kalau misalnya logam mulia, perak, emas, apa lagi gitu. Kalau misalnya mata uang, dolar, euro, yen, Swiss franc, IDR, dan lain-lainnya. Jadi yang kita perdagangkan itu adalah nilai dari exchange, pertukaran dari alat tukar itu sendiri. Contoh, kalau misalnya kita beli IDR lagi harga 14.000, kita simpan sampai harganya 14.700, kita jual, itu untungnya 700 jadi milik kita. Terus kayak gitu, ada buy, ada sell, ada buy, ada sell. Grafiknya itu sama menggunakan candlestick. Jadi yang diperdagangkan itu adalah market yang real dari alat tukar, maupun mau itu emas, mau itu dolar, mau itu minyak, itu kita lakukan di trading forex. Brokernya banyak, ada yang terpercaya, ada yang tidak, ada yang legal, ada yang ilegal juga, tapi perdagangannya real, marketnya real, yaitu yang didagangkan adalah perdagangan dari nilai tukar. Selanjutnya, binary option, apa bedanya? Kalau binary option, yang dijual itu adalah kesempatannya atau tebakannya, tapi di market yang real. Contoh, tebak-tebakan nilai dolar saat ini. Mungkin saat ini harganya 14.000, besok harganya naik atau turun. Binary option bermain di kesempatan itu. Atau jangan besok. Misalnya nih,
ketika masuk sekarang, sejam lagi atau 5 menit lagi atau 10 menit lagi harganya naik atau turun. Nah, ayo pasang. Ada yang pasang naik, ada yang pasang turun gitu. Ketika harganya naik, yang pasang naik dia dapat, yang kalah ludes. Katanya yang menang dapat 80%, yang kalah hilang 100%. Contoh, ketika kita pasang 1 juta, pas tebakan kita benar, kita dapat 800.000. Jadi 1.800.000. Kalau yang kalah, 1 jutanya hilang. Katanya seperti itu. Kalau saya sih jujur belum pernah main binary option, tapi mempelajari ya. Teman yang main juga ada. Jadi sedikit banyak tahu lah. Nah, masalahnya trading forex atau saham itu kan real. Kalau binary option kan bukan barang yang dijualnya, tapi kesempatannya. Makanya itu bisa dikategorikan ke perjudian. Apakah perjudian legal, itu balik lagi ke negara masing-masing yang bersangkutan ya, melegalkan atau tidak, itu balik lagi lah. Itu akan suatu yang kriminal atau tidak, itu balik lagi lah. Terus kenapa yang kemarin jadi masalah sehingga ada yang dipenjara kan? Malah satu lagi masih diusut tuh, lagi dikejar sekarang. Semua artis-artis binary option itu lagi diperiksa. Ada yang udah ketangkap, ada yang belum ya. Nah, yang jadi masalah tuh kayak gini nih. Yang jadi masalah, ada orang itu nyarinya tuh bukan hanya nyari untungnya, itu bukan dari perdagangannya, tapi menarik orang untuk mengikuti binary option tersebut dengan menggunakan kode referral dia, yang katanya kalau orang yang menariknya itu ya, orang yang brand ambasadornya lah ya, itu dapat untung sekitar 70% dari total kekalahan si follower yang ikut menggunakan kode referralnya tersebut. Jadi itu kan salah satu tindak kriminal ya, yang pengikutnya sendiri nggak tahu ada aturan seperti itu. Contoh, saya followernya Indra Kens, terus saya kalah rugi 1 juta, Indra Kens dapat 700.000, 300.000-nya masuk ke Binomo. Contoh seperti itu. Pas waktu mau gabung itu kan nggak dikasih tahu bahwa kejadiannya seperti itu. Nah, yang jadi masalah mungkin judinya mungkin dibolehkan mungkin, tapi kalau setahu saya sih di Indonesia perjudian itu dilarang gitu. Nah, yang lebih parahnya lagi, ini perjudian yang diatur. Itu ada istilah di bahasa tradingnya itu ada. Jadi diatur. Jadi seolah-olah kita itu dibikin kalah loh. Jadi yang harusnya tebakannya bener naik, tiba-tiba dibikin turun dulu 1 detik terus naik gitu. Jadi si yang harusnya gini set. Nah, dibikin kayak gitu. Itu bisa. Gimana brokernya? Kalau brokernya curang ya kayak gitu. Nah, itu yang dijadikan masalah itu, diduga karena banyak orang yang ngecek tuh, beberapa orang yang mainnya bareng, masangnya beda, itu kalah semua. Yang harusnya kan gini nih, kalau yang masang menang, yang masang harga naik kalah, harusnya yang masang harga turun menang dong. Ini mah enggak, yang masang naik kalah, yang masang turun juga kalah. Ternyata si chart patternnya, candlesticknya yang beda gitu. Emang dibikin kalah aja gitu. Ya, mungkin yang dibikin menang ada beberapa lah, tapi kebanyakannya kalah. Katanya seperti itu yang lagi rame. Akhirnya dilaporkan dan terbukti bahwa itu tuh jadi masalah, makanya ditangkap. Udah mungkin judi itu kriminal, nggak boleh mungkin, apalagi yang ada manipulatifnya. Judi yang manipulatif itu ya sudah jelas itu kriminal, merugikan. Jadi buat teman-teman, hati-hati, bijak dalam memilih investasi. Yang mau main saham boleh, yang mau main trading forex juga mangga itu. Yang penting pelajari dulu, latihan dulu. Kalau misalnya sudah yakin, jalankan. Udah tahu resikonya, ada untung, ada rugi. Jangan sampai lagi untung diam, tapi lagi rugi menyalahkan. Jangan sampai gitu. Jadi tanggung sendiri resikonya, sebagaimana Anda menanggung sendiri keuntungannya.
Jadi buat teman-teman semangat. Sebenarnya banyak cara mendapatkan cuan itu seperti apa ya, mungkin salah satunya seperti trading saham ataupun forex, itu sama jalur mencari cuan juga. Yang lainnya juga banyak, mau jadi broker, youtuber, singer, banyak jalannya. Selagi ada jalan, jalankan. Selagi ada cuan, jalankan. Selama Anda senang, selama Anda kuat, selama Anda tidak berbentrok dengan kesenangan Anda, hati Anda, jalankan. Karena hasilnya lebih memuaskan ketika Anda menjalankan apa yang Anda suka, apa yang Anda cinta. Oke, cukup dari saya vlog kali ini tentang binary option. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.